blood is some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Ungaran TikTok via Mawar. Kita naik lewat jalur lama yaitu mampir Perumasan dan turunnya lewat jalur baru tanpa mampir Perumasan lagi. Kurang lebih seperti ini jalur yang kita lalui di cerita kemarin ya. Jadi kita melewati jalur biru. Kalau jalur kuning itu jalur-jalur yang bisa dilewati. Jadi kuning itu di awal video ini atau di awal video animasi 3 dimensi ini kita tadi kan menampilkan video warna kuning itu 7 jalur yang bisa kita lewati ketika naik Gunung Ungaran, walaupun masih ada jalur lain yang belum Mas Ramu petakan ya. Jadi seperti itu yang kita lalui, ini yang warna biru, dan kita akhirnya nyampe Perumasan. Setelah istirahat sejenak di Perumasan dan Mbak Septi berkeliling, ini kita melanjutkan perjalanan kembali menuju Puncak PR. Jadi ini kita kembali dulu sampai ke pertigaan meninggalkan kebun teh ya. Kita meninggalkan kebun teh dulu, kemudian ketemu pertigaan yang kemarin Mas Ramu review. Ini pertigaan pertama, kalau ke kiri itu kembali ke Gua Jepang, kita lurus. Kemudian ketemu pertigaan lagi, kita ke kanan naik, kalau lurus itu nanti kita kembali ke Bukit Cikendil atau Mawar. Nah ini kita ke kanan naik. Dari sini kita naik terus tapi masih langsam sampai pos 4 ya, nanti apa naik yang masih manusiawi. Baru setelah melewati pos 4 mulai kerasa sangat terjal tanjakan nih, full batu. Kita loncat ke video manusia, versi manusia ya. Ini kita mulai dari ujung dusun Perumasan, itu ada gerbang daerah latihan militer. Jadi emang ini dulu itu jalur yang terkenal dengan jalur tentara ya, makanya di atas itu namanya Puncak PR. Puncak PR kan Bandeng Riders, itu satuan pasukan tentara di Jawa Tengah. Jadi ini tadi Mas Ramu itu kan nggak ikut keliling kampung Perumasan, cuman duduk di ujung desa atau ujung dusun, rumah paling ujung itulah. Kemudian beliau ini muter-muter sendiri, tapi yang sebentar sih, nggak maksudnya kelihatannya nggak, kurang detail menurut Mas Ramu sih. Soalnya memang tidak ada poin-poin POI di Perumasan. Dulu kan, kalau dulu tuh ada yang namanya Mbah Karpin. Mbah Karpin kan sudah meninggal dan Mas Ramu sendiri lupa rumahnya yang mana. Tapi ini saudara ipar Mas Ramu masih sering datang ke situ. Tiap lebaran katanya berkunjung ke rumah Mbah Karpin, ketemu istrinya. Terus selain Mbah Karpin, mungkin ikonnya apa? Sebenarnya ada ikon ini apa? Tentang Perumasan sama Candi Perumasan di bawah sana. Untuk review candinya bisa dilihat di video Mas Ramu yang series Medini ya. Nanti bisa dibuka di
playlist Gunung Ungaran, kemudian cari aja yang serial seperti ini. Di situ ada review tentang Kampung Perumasan. Ini kita loncat, sudah hampir nyampe di pertigaan. Setelah tadi kita melewati kebun teh ya. Ini tanjakannya tanjakan Batu Makadam. Jadi motor bisa lewat sini, dan Mas Remu pernah lewat sini naik motor, bisa dilihat di video series Metini juga. Nah ini kita ketemu pertigaan yang tadi, kita ke kanan. Kalau lurus itu berarti kita akan kembali ke Bukit Cikendil. Nanti di Bukit Cikendil kita ketemu pertigaan. Kalau lurus itu turun ke arah Babadan, kalau ke kanan itu ke arah Mewar. Ini Mas kamu mau bikin titik POI dulu di peta karena tadi lupa belum bikin titiknya. Jadi kita bikin POI titik pertigaan yang muncul pas tadi di video animasi 3 dimensi. Nah, di sini tanjakannya masih cenderung wajar dengan kontur tanah kanan kiri ilalang, belum butuh tenaga ekstra. Seperti ini vegetasinya agak jarang-jarang. Jadi kalau dari arah Permasan itu ketemu hutannya itu setelah pos 4 sekarang. Pos 4 bekas pos 4-nya Mawar yang baru. Kalau dulu kan nggak ada pos-posan, dari Mbah Karpin ya langsung naik aja. Dulu adanya itu pos kolam renang atau pos air itu, yang sekarang jadi Bukit Kecil itu. Langsung kemudian pos Permasan. Nah dari Permasan naik sini sampai BR itu nggak ada pos. Kalau sekarang kan kalau pendakian itu selalu ada pos-posnya, walaupun nggak selalu ada shelternya, karena pos itu membuat jadi POI itulah. Jadi secara psikologis juga membuat tenang. Sudah sampai pos itu. Biasanya perasaan itu lebih gembira dibandingkan jalan terus monoton tanpa ketemu pos. Ini beliau tenaganya prima ya, karena atlet trial run. Kalau Mas Ramu kan atlet TikTok, karena atlet nih penggemar TikTok. Ini bukan penggemar juga sih, penggemar camp aslinya. Cuman kadang-kadang TikTok buat olahraga selingan. Seperti ini jalurnya masih tanah setapak. Lalangnya kayak gini, lalang model apa ya? Kurang tahu Mas Ramu. Nah kanan itu harusnya ada tanaman teh, cuman kelihatannya ketutup ilalang, atau mungkin tehnya udah nggak sampai sini. Kita skip lagi, kita loncat, udah mulai masuk hutan walaupun tanamannya masih kecil-kecil ya. Setelah tadi kan vegetasinya dari kebun teh terus berubah ilalang, sekarang masuk hutan dengan pohon kayu dan banyak ini kayu ambruk seperti ini. Jadi kita harus berobos tapi masih aman nih, karena jalur ini masih sering dilewati orang-orang yang hobi trail run. Jadi jalur Permasan BR ini masih cukup certa. Certa itu apa? Jelas. Ini alhamdulillah cuaca cerah ini pas naik. Semoga ya bisa cerah sampai turun nanti. Terus untuk mitos-mitos Gunung Ungaran bisa dilihat di video series Gunung Ungaran di sebelum video ini. Ya intinya mitosnya Gunung Ungaran itu berkaitan dengan Rahwono dan yang kera itu Hanuman ya.
Jadi ceritanya itu kan Rahwana menculik Sinta, kemudian Ramayana tidak berhasil menolong Sinta. Akhirnya Anoman memberi bantuan dan senggel dengan Rahwana. Senggel itu duel. Dan Rahwana kalah. Akhirnya Rahwana itu ditimbun, istilahnya apa? Jadi Rahwana itu ambruk terus kemudian dibeleki Gunung Ngaran. Dan tapi Rahwana itu belum mati katanya. Rahwana itu masih suka mengaum-ngaum. Nah, aum-aumannya Rahwana itu sekarang jadi kawah kawah yang ada di apa? Candi Gedong Songo itu. Dan larangan pendaki Ungaran itu nggak boleh bawa atau minum minuman keras beralkohol karena Rahwana itu kan suka mabuk-mabukan. Ya dikhawatirkan kalau ada pendaki minum minuman keras di Gunung Ungaran akan membangkitkan Rahwana dari tidur panjangnya atau dari belenggunya. Ya mitosnya sih positif karena memang dalam pendakian itu nggak boleh minum alkohol karena alkohol itu akan membuka pori-pori kulit kita. Justru orang yang minum alkohol bertujuan untuk menghangatkan badan malah berisiko terkena hipotermia karena pori-pori kulitnya terlalu terbuka. Itu sisi positif dari mitos larangan membawa minuman beralkohol di Ungaran. Tapi kan itu mitos. Tapi misalkan Anda bawa minuman keras juga Rahwananya nggak mungkin bangkit juga sih. Tapi ya memang sebaiknya jangan membawa minuman keras, bukan karena mitos, tapi karena secara teknis itu tidak baik untuk pendakian dan tidak baik untuk tubuh secara umum. Minum-minuman beralkohol itu lebih baik minum susu atau minum kopi malah seger di badan dibandingkan minum alkohol. Dan seperti ini vegetasinya dilarang dan diselingi pohon-pohon kayu kecil-kecil seperti ini. Sebenarnya waktu naik ini kita ketemu rombongan dari Jogja, rombongan trail run yang agak-agak melambai gitu, tulang lunak, ada 3 orang. Cuman ternyata nggak ke syuting. Kalau nggak salah tuh dia ke syuting waktu di Puncak Batu. Nanti di cerita setelah ini ya, karena cerita ini kan diceritain deh nanti ketemu di Puncak Batu. Kita loncat ke video animasi. Jadi ini videonya dari pos 4 lama ya, karena udah nggak dilewati kalau dari Mawar. Dari pos 4 ini mulai ketemu tanjakan yang cukup berat karena full batu dan kemiringannya lumayan banyak, tanjakan Dengkul ketemu dada. Seperti ini penampakan animasi 3 dimensi. Nah, di sini nanti kita akan ketemu pertigaan lagi. Kalau ke kiri itu ke jalur baru, kalau ke kanan itu nanti akan ke, nah ini pertigaannya. Dan dari sini udah dekat dengan Puncak View. Nah, di sini Puncak View-nya. Jadi ini kita posisi ada di pos 4 lama ya. Itu dari sana tadi kita kalau ke kanan ini ke Mawar, kalau lurus ke pantai filternya hancur lebur, ini udah lama nggak dilewati. Dulu pos jalur Mawar yang perubahan pertama itu lewat sini, sempat mampir di shelter itu sebelum runtuh ya, sekarang kan udah luntur. Jadi karena dari Mawar nggak lewat sini lagi. Nah dari sini ini tanjakannya mulai agak berat, mulai beratnya itu dari sisi kemiringan dan jalurnya yang full batu ya. Kurang lebih seperti ini penampakan
tanjakannya. Cuman kalau di video ini nggak terlalu nampak ternyata kemiringannya. Kalau aslinya sebenarnya lumayan miringnya. Nah ini seperti ini. Hanya tanjakan hampir 90 derajat dengan ketinggian yang lumayan. Untuk vegetasinya di sini semakin rapat pohon-pohon besarnya di kanan kiri ya. Cuman ini kok nggak nampak lutung sama sekali. Kalau Mas Ramu terakhir lewat sini tuh banyak lutung di sebelah kiri, hutan sebelah kirinya Mas Ramu itu. Cuman lutung itu nggak mengganggu orang, jadi aman. Walaupun mereka ukurannya lumayan jutu, itu ukurannya bisa sebesar anak 3 SD ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it. How to live life in these times, it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Kita langsung loncat ketemu pertigaan seperti ini. Jalurnya ini kalau di realitinya ini hampir 90 derajat. Kalau di video ini nggak terlalu nampak ternyata 90 derajatnya. Ini kita harus melewati batu dan apa ini, akar-akar ini yang hampir 90 derajat, dan kita harus merangkak seperti ini. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day
of reckoning's here, the sound of deafening fear. Seperti ini penampakan pertiganya, yang di depan Mas Ramo itu ke arah jalur Mawar Baru ya, paling baru lah ke sana. Nah, kalau yang ke bawah ini ke arah Peromasan atau jalur Mawar yang lama. Dan kita sekarang akan ke kiri. Ini Mas Ramo mau bikin titik dulu buat POI. Shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Dari ini tadi lah. Ya, jadi Berapa jam tadi? Ternyata videonya kepotong guys. Jadi tadi itu sebenarnya Mas Ramo ngobrol sama rombongan yang turun itu. Jadi mereka itu jalan kaki dari Medini. Kalau Mas Ramo kan jalan kakinya dari Mawar. Jadi jalur Mawar dan Medini itu ketemu di Peromasan. Kalau yang lama, yang itu ketemunya di pertigaan ini bawahnya Mas Ramo tadi, atau di Puncak Batu. Ada pendaki ngecamp di pinggir jalan, nggak tahu apa karena kemalaman atau memang sengaja di situ, kurang paham sih. Mas Ramo juga lagi malas ngobrol-ngobrol kalau gitu karena udah tinggal. Kasihan yang di depan kalau Mas Ramo terlalu banyak ngobrol dan istirahat. Jadi kita jalan lanjut terus saja. Depan itu sudah hampir sampai Puncak View. Jadi Puncak View itu termasuk puncak baru ya, namanya maksudnya. Kalau puncaknya sih sudah ada dari dulu, dan memang dari dulu itu nggak ada plang namanya. Baru pas Mas Ramo ini lewat sini ada plang namanya Puncak View. Tapi nggak tahu juga sih itu Puncak View sudah ada sejak kapan. Di Puncak View ini kita bisa ngecamp. Ini kita loncat dulu dari Puncak View, kita melanjutkan perjalanan. Nah, kita sampai di Puncak Batu. Di sini titik temu Mawar lama dan Mawar baru yang sekarang ya. Dari Puncak Batu setelah sempat foto-foto dan ngetem, kita lanjut naik lagi di tanjakan terakhir. Bukan terakhir sih, sebenarnya masih panjang tanjakan ini, cuman di part atau di chapter terakhir antara Puncak Batu sampai Puncak BR, dan kita akhirnya sampai Puncak BR dan disambut hujan di BR. Kita loncat ke versi manusianya lagi. Ini kita udah isoma di Puncak View seperti ini penampakan Puncak View. Sayangnya full kabut, jadi nggak tahu penampakan aslinya seperti apa. Tapi Mas Ramo pernah lewat sini dan cerah itu lumayan bagus sih. Cuman bagusnya seperti apa Mas Ramo sudah lupa, karena Mas Ramo lewat jalur ini terakhir itu berarti pas solo hiking dari Peromasan ya. Sudah lama, udah 2 tahun atau 3 tahun. Seperti ini tanjakan ini lumayan sih sebenarnya, tapi lagi-lagi di kamera tidak terlalu nampak, di video maksudnya. Kita sekarang berjalan di Punggungan dengan ilalang atau sabana, di kanan kiri jurang. Kita ini beda Punggungan dengan jalur Mawar Baru. Punggungan Mawar Baru itu ada di sebelah kiri kalau kita posisi nanjak ini ya. Coba nanti pas turun kita lihat seperti apa penampakan jalur baru Gunung Ungaran via Mawar Baru.
kita nanjak terus ini, tapi alhamdulillah kita sudah isoma makan nasi ayam dan sholat di Puncak View. Puncak View itu ada lahan datar bisa sekitar 4 hingga 4 kelihatan atau lebih. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel in Kita sudah ada di pertigaan Puncak Batu. Ini termasuk baru juga Puncak Batu ini. Maksudnya baru bagi Mas Ramu, kalau faktanya lah ini rombongan pendaki agak-agak tulang lunak seperti yang Mas Ramu ketemu di bawah yang tentang Jembangan tadi ya. Nah ini Puncak Batu, puncak yang termasuk baru bagi Mas Ramu karena sebelumnya nggak ada di jalur pendakian Mawar ini. Puncak Batu memang punyanya batu-batu sih, akhirnya kelihatannya bagus ini kalau cerah. Dan di seberang sana di bawah itu di punggungan atau di puncak bukit itu ada puncak Tanggulangin. Nanti kita bukan nanti, di part selanjutnya akan bisa dilihat seperti apa puncak Tanggulangin. Ini kita mau foto-foto dulu dan bikin video bullet time sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak PR. Kita istirahat sejenak sambil foto-foto itu Bu Septi sama dua pendaki dari mana ini kurang paham, lagi mountain date datangnya mereka ini. Setelah selesai dokumentasi kita lanjut
melanjutkan perjalanan menuju puncak PR. Ini Mas Ramu baru ingat kalau ternyata Mas Ramu belum bikin video bullet time. Jadi ini Mas Ramu balik lagi membuat video bullet time dulu. Kita lanjutkan perjalanan lagi menuju puncak PR setelah bikin video bullet time di atas batu atau puncak batu itu ya. Kita berarti sekarang ke kiri atau ke arah naik, kalau ke kanan atau turun itu menuju puncak view ya. Dari sini sampai PR vegetasinya seperti ini ya, ilalang ya, atau kita lebih mengenalnya sabana. Jadi vegetasinya sabana dengan trek tanah campur batu. Depan itu bukan puncak itu. Jadi Ungaran dari Mawar itu banyak model puncak bayangan ya itu. Jadi kalau dari bawah itu seperti depan itu puncak, jadi kita nyampe ternyata di belakangnya ada puncak lagi. Dan itu terjadi beberapa kali kalau kita naik Gunung Ungaran via Mawar jalur lama ya. Kalau jalur baru ini kebetulan Mas Ramu belum pernah mendokumentasikannya yang ke arah naik, baru dokumentasi yang arah turun di rangkaian video ini ya. Jadi di part selanjutnya setelah ini itu ada video turun dari BR menuju Mawar lewat jalur baru. Kondisinya masih perlu ilalang kayak gini dan berkabut, jadi kita nggak bisa ngelihat pemandangan di sekitar Gunung Ungaran. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Ini kita loncat di sabana sekitar puncak PR ini. Kondisi sekarang full kabut di sini. Seperti ini kita udah di apa istilahnya, udah hampir nyampe puncak PR. Puncak PR tertutup kabut semua ini. Biasanya kalau seperti ini tuh nanti bentar lagi hujan, atau itu hujan asli atau hujan kabut, tapi biasanya hujan kabut, mengingat saat ini itu lagi musim hujan di pendakian kali ini. Kita ini mendaki di long weekend atau libur panjang bulan Januari ya. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then.
in life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be Dan akhirnya kita udah nyampe di puncak atau puncak BR. Itu ada ditandai dengan apa ini, pelang atau bukan pelang, apa, tugu lah, apa aja gitu, bukan sebelah kiri. Dan itu udah banyak orang lagi foto di dalam kabut. Dan itu di depan ada, oh ini sebelah kiri ada orang lagi bikin tenda ternyata. Dan depan ini bendera ya, dan tugu BR nya. Ternyata ada orang rombongan kote tapi bikin shelter ini. Dan Kotarua pas nyampe sini tuh langsung hujan, langsung Mas Ramu ikut atau numpang yuk di Plasit ini. Mas numpang sini boleh mas? Mas numpang sini boleh? Iya nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Oh. Kenapa mas? Biasa. Saya kayak pernah lihat jenengan nih. Kemana ya? Undangan biasanya aktif di komunitas apa? Habitat Hormatan Ering. Nggak basah mas. Ini mas bulannya udah. Gunung Ngaran yang Mawar. Wow. Ini diaman kan? Ini ternyata hujan semakin deras dan Mas Ramu numpang dulu di shelter ini sambil nunggu agak reda sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Itu masih tangannya kena pisau, katanya sih waktu bikin pasak itu. Dia kan bikin pasak dari bambu dari ranting-ranting gitu kan, tapi dia salah arah nebasnya ke dalam, akhirnya kena tangannya. Harusnya kan keluar waktu ngelincipi itu. Dan sekaligus ini Mas Ramu pamit untuk part kali ini, cerita dari perjalanan Mas Ramu dari Peromasan menuju Puncak BR. Sampai ketemu lagi di part terakhir nanti di series pengeluaran TikTok Mawar ya, jalur lama jalur baru. Ayo mas, bawa tamu. Kita tutup cerita kali ini dengan video bullet time di Puncak BR yang berkabut dan gerimis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.